Nonton terus ya. Jadi apa sih Gerakan Pemuda itu? Gerakan Pemuda adalah suatu pergerakan yang dilakukan oleh para pemuda di Indonesia, khususnya kaum terpelajar. Nah, kaum terpelajar merasa bahwa mereka harus menunjukkan rasa nasionalisme mereka untuk Indonesia yang terbebas dari penjajah. Akhirnya mereka memutuskan untuk membuat organisasi-organisasi yang masih bersifat kedaerahan ataupun keagamaan. Misalnya, para pelajar di Jawa membentuk suatu organisasi bernama Trikoro Darmo atau Jong Java. Lalu di Sumatera terbentuk Jong Sumatra Bond. Lalu untuk organisasi yang bersifat keagamaan yaitu misalnya Jong Islametan Bond. Tetapi mereka merasa bahwa organisasi yang bersifat kedaerahan ini belum mampu untuk mengusir para penjajah. Akhirnya mereka membuat suatu organisasi yang mengumpulkan organisasi daerah lainnya, yaitu organisasi PPPI atau Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah Trikoro Darmo. Trikoro Darmo merupakan organisasi pemuda yang didirikan untuk calon penerus bangsa atas dasar nasionalisme. Trikoro Darmo didirikan oleh Satiman Wiro Sanjoyo pada 7 Maret 1915. Trikoro Darmo memiliki arti 3 tujuan mulia, yaitu sakti, budi, dan bakti. Asas-asas Trikoro Darmo. Yang pertama, menciptakan hubungan antara pria siswa di bumi, di sekolah, dan kursus kejuruan. Yang kedua, tambahkan pengetahuan umum ke setiap anggota. Yang ketiga, membangkitkan dan mempertajam bahasa dan budaya Indonesia. Tujuan dari organisasi Trikoro Darmo. Yang pertama itu membangun kembali persatuan dan kesatuan di antara pemuda Jawa, Sunda, Madura, Bali, dan Lombok. Yang kedua, berkolaborasi dengan semua pemuda di Indonesia untuk membentuk Indonesia. Yang ketiga, dengan keanggotaan yang terbatas, yaitu pemuda Jawa, Sunda, Madura, Bali, dan Lombok. Pergerakan yang dilakukan oleh organisasi Trikoro Darmo. Sebelum pengaruh politik masuk ke dalam organisasi Trikoro Darmo berfokus pada bidang pendidikan, sosial, budaya, dan kesenian. Beberapa kegiatan yang dilakukan Trikoro Darmo seperti pemberantasan buta huruf, pelestarian seni, pelestarian budaya, dan kegiatan sosial lain. Lalu, untuk menarik simpati pemuda-pemuda di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Trikoro Darmo juga membuka cabang-cabang organisasi mereka di kota-kota besar Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mereka juga menerbitkan majalah yang berisi gagasan-gagasan pemuda Jawa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab bubarnya organisasi Trikoro Darmo atau Jong Java. Nah, yang pertama ada pengaruh politik dari Serikat Islam. Nah, pada awalnya organisasi ini mendapat pengaruh politik dari Serikat Islam yang dipimpin oleh Agus Salim. Kemudian pada Kongres 1924 pengaruh Serikat Islam semakin kuat dan beberapa tokoh yang berpegang teguh pada asas agama mengundurkan diri dari keanggotaannya. Kemudian mereka yang mengundurkan diri dari keanggotaannya membentuk serikat baru yang dinamakan Jong Islametan Bond. Nah, organisasi ini merupakan organisasi perhimpunan pemuda dan pelajar Islam Hindia Belanda. Nah, yang selanjutnya ada faktor dari bergabungnya organisasi Jong Java dengan Indonesia Muda. Pada tahun 1925, wawasan dari Jong Java semakin meluas, yang mana mereka dapat menyerap gagasan persatuan Indonesia untuk mencapai Indonesia merdeka. Nah, 3 tahun setelahnya, yakni pada 1928, organisasi ini bergabung dengan organisasi kepemudaan lainnya yang bernama Indonesia Muda yang dipimpin oleh R. Kunjoro Purbo Pranoto. Organisasi ini merupakan gabungan dari organisasi
Jong Java, Jong Sumatera Bon, Pemuda Indonesia, Jong Celebes, dan Sekar Rukun. Dengan bergabungnya Jong Java ke dalam organisasi Indonesia Muda merupakan pertanda bahwa telah bubarnya Jong Java pada 27 Desember 1929. Setelah dibentuknya organisasi Jong Java, maka dibentuklah organisasi yang lain. Yang pertama, Jong Sumatera Bon. Yang kedua, Jong Bataks Bon. Yang ketiga, Jong Islameten Bon. Dan yang keempat, Jong Celebes dan Jong Ambon. Selanjutnya saya akan membahas tentang PPPI. PPPI adalah Persatuan Pemuda Indonesia yang dibentuk oleh para mahasiswa RHS atau Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta dan THS Sekolah Tinggi Teknik di Bandung pada bulan September 1926. Ketua dari organisasi ini adalah Sugondo Joyo Puspito, dan organisasi ini sering melakukan pertemuan di Jalan Keramat nomor 106 di WLT Fredon. Pada tanggal 20 Februari 1927, organisasi ini melakukan pertemuan untuk membahas fungsi dari organisasi pemuda. Namun, dalam rapat itu belum mendapatkan hasil yang optimal karena sifat kedaerahan yang ada saat itu. Tujuan utama dari PPPI yaitu menyatukan organisasi-organisasi pemuda yang sudah ada dengan latar belakang yang berbeda untuk mencapai tujuan utama yaitu kemerdekaan Indonesia. Pergerakan yang dilakukan oleh PPPI atau Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Selain aktif mengkritik kolonial Belanda, PPPI juga pernah menyelenggarakan Kongres Pemuda sebanyak 2 kali, yaitu Kongres Pemuda pertama pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 dan Kongres Pemuda kedua pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Pertemuan pertama Kongres Pemuda pertama tanggal 30 April 1926, para peserta Kongres mendengarkan pidato dari Ketua Kongres yaitu Muhammad Tabrani. Beliau berkata kesatuan dan persatuan sangat dibutuhkan untuk melawan penjajah. Pertemuan kedua pada 1 Mei 1926 membahas tentang pentingnya peran perempuan terhadap kemerdekaan dan juga hak-hak perempuan. Lalu pada pertemuan ketiga tanggal 2 Mei 1926, Muhammad Yamin dan Pinontoan menyampaikan pidato. Muhammad Yamin berkata ada 5 dasar yang memperkuat persatuan, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Sementara Pinontoan berkata bahwa Islam dan Kristen sangat berpengaruh terhadap persatuan dan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, Kongres Pemuda II yang terjadi pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Terjadi 3 pertemuan yang dipimpin oleh Bapak Sugondo Joyo Puspito. Pertemuan pertama tanggal 27 Oktober 1928 membahas tentang bahasa Melayu yang sebaiknya dijadikan bahasa politik untuk memperkuat persatuan Indonesia. Lalu pada pertemuan kedua tanggal 28 Oktober 1928 membahas tentang pendidikan yang dihadiri juga oleh Bapak Pendidikan Nasional yaitu Ki Hajar Dewantara. Lalu pada pertemuan ketiga di hari yang sama yaitu tanggal 28 Oktober terjadi hasil putusan rapat dan juga dilantunkannya lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya yang diiringi oleh Bapak Wage Rudolf Supratman dengan biolanya. Dari Kongres Pemuda kedua di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928 yaitu terjadinya Ikrar Sumpah Pemuda, yaitu sebuah ikrar yang dibacakan oleh para pemuda yang berisi kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbahasa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Faktor bubarnya PPPI. Pada tahun 1940, PPPI menyuarakan perlawanannya melalui majalah Indonesia Raya yang dilarang terbit karena memuat karangan berjudul Erasschuld der Indonesische Intellektuellen yang dianggap menyerang pemerintah. Oleh karena itu, pada akhirnya PPPI dipaksakan untuk membubarkan diri oleh pemerintah militer Jepang. Dan setelah Indonesia merdeka, PPPI sudah tidak aktif lagi. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon